Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus pada warga SMK Negeri 1 Cilengkrang dan kepada semua orang yang menonton video ini, kami dari perwakilan OSIS dan Irmanesak akan mengkontribusi atas pembangunan masjid. Di sini insya Allah kami akan membangun masjid, maka dari itu kami mengajak kaum muslimin untuk berkontribusi dalam membangun masjid. Sungguh, kita boleh mencintai harta kita, tetapi ada cinta yang lebih lega, yaitu di mana kita mencintai harta kita untuk kita bawa sampai kita wafat. Yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita pakai akan jadi lisan, dan apa yang kita sisihkan dalam bentuk sedekah jariah di jalan Allah, maka itu yang bakal kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk membangun masjid, karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebesar di surga. Ini adalah sedekah jariah yang pahalanya akan tetap kekal bersama kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana kosos sedekotun bil malin, maka sesungguhnya bersedekah tidak akan mengurangi harta. Maka semoga yang kita niatkan untuk membangun masjid di tanah ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami mengajak ke semua kaum muslimin dan muslimat untuk ikut berkontribusi untuk membangun masjid. Semoga apa yang kita bangun menjadi amal jariah dan semoga terwujud atas izin Allah. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah. Sahabat muslim dan juga siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilengkrang yang sama-sama diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masuk di kegiatan pesantren digital, di mana ini merupakan rangkaian dari kegiatan Sematan Ramadan SMK Negeri 1 Cilengkrang pada tahun 2025. Alhamdulillah. Pada kegiatan pesantren digital hari ini kita akan membahas yang namanya manfaat dari pentingnya menjaga lisan. Mengapa judul ini diambil? Karena dari berbagai masalah yang terjadi di lingkungan kita, khususnya kita semua selaku warga Sunda, mungkin kita harus senantiasa berevaluasi, introspeksi diri, muhasabah diri, sebagaimana bahwasannya banyak di luar sana yang saat ini menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya ini berindikasi menyakiti perasaan orang lain. Bicara misalkan perkara-perkara omongan kasar dan lain sebagainya macamnya di luar kesadaran kita yang pada hakikatnya itu menyakiti orang lain. Nah, ini sangat terasa, yang mana
mohon maaf, dalam berbahasa daerah kita harus bangga dengan bahasa daerah. Akan tetapi bukan berarti dengan kita menggunakan bahasa daerah kita tidak memperhatikan mana bahasa yang baik, mana bahasa yang buruk, mana bahasa daerah yang baik, mana bahasa yang daerah yang buruk, yang sekiranya ini tidak harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini sudah mulai terasa dan ini menjadi suatu masalah bagi kita. Karena apa? Di kita itu menjadi suatu hal yang biasa, di mana itu yang membenarkan suatu hal yang biasa yang pada hakikatnya salah, ya. Yang seharusnya itu adalah membiasakan yang benar, ya. Banyak terjadi karena apa? Karena kita tidak saling mengingatkan, kita tidak saling introspeksi. Pada akhirnya timbullah bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang kotor, yang pada akhirnya ini menjadi suatu hal yang harus kita perbaiki dari sekarang. Nah, ini pentingnya menjaga lisan ini adalah pentingnya kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Jangan sampai kodrat kita manusia sebagai makhluk sosial ini terganggu karena apa? Adanya batasan bahasa yang mengganggu orang lain, sehingga orang lain itu tidak ingin dekat dengan kita, orang lain tidak ingin bersosialisasi dengan kita. Makanya hati-hati dengan lisan. Lisan itu lebih menyakiti diri kita dibandingkan kita memukul orang lain. Yang namanya pukulan ada sembuhnya luka itu, akan tapi kalau lisan itu melukai hati yang terkadang itu tidak bisa sembuh, bisa dimaafkan akan tapi tidak bisa dilupakan. Nah, oleh karenanya judul ini diambil karena begitu banyak permasalahan dan juga suatu hal yang menjadi biasa yang pada akhirnya ini harus kita perbaiki mulai dari sekarang. Dari ucapan-ucapan, baik ucapan dari bahasa kita, bahasa Indonesia, maupun ucapan bahasa daerah yang sekiranya ini bahasa yang tidak baik, kita harus filter dari sekarang. Nah, itu. Nah, mengapa lisan ini sangat penting dijaga? Karena yang pertama, lisan ini suatu hal anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang sangat indah bagaimana kita bisa berhubungan sosial dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, terhadap manusia dan juga yang lainnya, berkomunikasi, mengungkapkan rasa kasih sayang dan sebagainya macamnya. Nah, ini melalui lisan, dan juga menuntut ilmu dan juga membagi kebahagiaan dan mengajak kebaikan, itu salah satunya melalui lisan. Nah, alangkah baiknya lisan kita ini digunakan hal-hal yang bernilai ibadah, bernilai bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Nah, suatu manfaat di antara manfaat yang paling penting dalam menjaga lisan, yang pertama adalah menjaga hubungan sosial. Kita ketahui bahwasannya manusia ini merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari manusia satu dengan manusia lainnya. Ada kalanya kita memiliki sifat introvert, tapi ingat, ada kalanya kita itu membutuhkan bantuan orang lain. Ketika kita sakit, misalkan merantau, tidak ada keluarga ataupun saudara siapapun misalkan di sekitar kita, mau nggak mau, siapa yang harus kita minta tolong selain tetangga kita ataupun orang-orang terdekat kita, ya. Introvertnya kita, ada saatnya kita itu butuh bantuan, butuh dukungan, butuh doa, butuh segala hal yang sekiranya menunjang kehidupan kita. Makanya jangan sampai kita menjadi manusia yang membatasi diri kita dalam hal bersosial. Ya, mungkin ada kalanya manusia butuh sendiri, tapi ingat, dalam hal itu harus bijak. Mana yang sekiranya ini itu tidak menyinggung orang lain, mana yang tidak. Nah, itu. Ya, jadi penting yang pertama adalah lisan ini menjaga hubungan sosial. Oleh karenanya dalam bersosial ini, yuk kita sama-sama memperhatikan lisan yang baik itu seperti apa, lisan yang tidak baik seperti apa. Jangan sampai lisan ini justru menyinggung perasaan orang lain, lisan ini justru menyakiti perasaan orang lain, sehingga apa? Orang lain itu enggan membantu kita, orang lain itu tidak empati dan mengerti kita.
orang lain itu tidak mau bersosialisasi dengan kita. Nah ini yang bahaya. Makanya ucapkanlah dengan perkataan baik, ucapkanlah dengan perkataan-perkataan yang mulia, perkataan yang sekiranya membuat nyaman orang lain, sehingga apa, orang lain pun mau nyaman bersosial dengan kita. Nah itu dimulai dari sekarang. Jadi jangan sampai kita membiasakan ucapan-ucapan yang sekiranya tidak membawa manfaat, sekiranya ini membawa dampak buruk pada diri kita maupun orang lain. Nah seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua adalah meningkatkan kualitas ibadah kita dalam menjaga lisan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya di bulan suci Ramadan itu segala bentuk amalan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Yang mana kita ketahui yang namanya segala bentuk kebaikan itu pahalanya adalah 10. Ya. Dengan kita berucap baik, dengan kita berzikir kepada Allah, itu yang tadinya 10 dilipat gandakan menjadi 100, bahkan 1000. Ya. Itu sudah barang tentu. Makanya ucapan ini harus dijaga. Contoh lain misalkan kita mengajak orang lain sholat, yuk kita sholat yuk. Orang lain itu mau sholat dengan kita. Dengan ucapan kita yang baik, mengajaknya dengan lemah lembut, sehingga dia mau beribadah kepada Allah. Dari ucapan itu, dari dia melakukan apa yang kita ajak, itu menjadi amal jariah buat kita, menjadi pahala yang luar biasa. Yang tadinya 10 kebaikan menjadi berlipat-lipat kebaikan, baik itu 100 maupun 1000 kebaikan. Ya, nah ini suatu hal kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi jangan sampai lisan ini justru membawa kualitas ibadah kita menjadi buruk. Yang tadinya niat kita beribadah itu menjadikan diri kita menuju derajat takwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah menjauhi diri kita kepada Allah, dan juga menjauhi diri kepada orang lain. Karena apa? Akibat dari lisan kita. Gitu, ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Dan yang ketiga yaitu mencegah dari dosa dan juga perbuatan buruk. Kita ketahui bersama dari yang namanya ucapan kotor ataupun ucapan yang tidak baik, ucapan yang sekiranya menyinggung orang lain, ini menjadi suatu perbuatan dosa, perbuatan buruk yang kita lakukan pada orang lain. Ya, ingat, segala bentuk kesalahan kepada Allah mengampuni, tapi belum tentu orang lain itu bisa mengampuni. Dan manusia mah gak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Akan tetapi sifat-sifat Allah ini tidak bisa disandingkan dengan yang namanya manusia. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, manusia tepatnya salah. Ya, oleh karenanya ingat, gak semua manusia itu bisa memaafkan, gak semua manusia itu bisa mengampuni, enggak. Oleh karenanya dengan lisan ini kita harus hati-hati, jangan sampai menyakiti orang lain atau menyinggung orang lain dengan berkata kasar, dengan menimbulkan perpecahan, tidak merusak nama orang lain, dan hal-hal lain yang sekiranya ucapan kita ini menimbulkan kedengkian atau kebencian orang lain terhadap diri kita. Nah, ini harus dijaga, ya. Jadi jangan sampai ucapan ini menjadi suatu perbuatan dosa yang berdampak buruk, berdampak besar bagi kehidupan sosial kita. Nah, itu yang mungkin yang tadinya kebiasaan berkata, misalkan mohon maaf, perkataan yang kurang baik, entah itu bentuknya hewan, entah itu ucapan kasar yang tadinya mungkin dianggap dalam lingkungan circle pergaulannya itu hal yang biasa, tapi ketika bertemu dengan orang lain itu belum tentu itu menjadi suatu hal yang biasa. Makanya jangan pernah kita sama-sama membenarkan hal yang biasa, justru kita harus membiasakan hal yang benar. Itu harus digarisbawahi, membiasakan hal yang benar, bukan membenarkan hal yang biasa. Kita harus ingatkan, kita harus berikan peringatan ketika ada suatu hal yang salah. Kita harus berani, harus syaja'ah menegakkan suatu hal kebenaran. Jangan sampai kita takut. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya ini
manfaat dari kita menjaga lisan adalah menjadi teladan bagi orang lain. Sebagaimana dengan orang lain memperhatikan kita, melihat lisan kita membawakan ketenangan, kenyamanan bagi dirinya, otomatis orang lain pun segan kepada kita dan juga menjaga ucapannya, memberikan ucapan yang baik, ucapan yang nyaman, memberikan ucapan yang memberikan ketenangan bagi kita. Nah, kita harus memperhatikan hal-hal itu secara tidak langsung. Dengan kita mengucapkan hal yang baik, memberikan ucapan yang mulia, ucapan yang menenangkan dirinya, itu mengajak dirinya pula untuk berkata baik kepada kita, insya Allah. Ya, itu menjadi suatu teladan bagi kita. Itu menjadi suatu ajakan bagi diri kita terhadap orang lain, insya Allah. Dan yang selanjutnya adalah mendapatkan rahmat serta ampunan Allah. Dengan kita menjaga lisan, insya Allah rahmat Allah itu selalu turun kepada kita. Dan juga mendapatkan maghfirah ampunan kepada Allah. Bagaimana lisan kita dibasahi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagaimana manusia banyak dosa, banyak tempatnya salah, kita senantiasa mengajak lisan ini berzikir dan mengingat diri kita itu senantiasa meminta ampun kepada Allah. Allah memberikan ampunan kepada kita insyaallah. Dengan kalau kita bersungguh-sungguh dalam diri ini memohon ampunan kepada Allah, diusahakan dengan bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ampunan Allah selalu datang kepada kita semua bagi orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Nah, mulai dari sekarang yuk sama-sama jangan sampai kita membiasakan ucapan-ucapan kasar ini menjadi suatu hal yang biasa. Kita harus berani, harus syaja'ah, membiasakan suatu hal yang benar, membenarkan, meluruskan ketika ada yang salah. Jangan sampai yang salah itu menjadi suatu hal yang benar. Nah, ini harus kita perbaiki mulai dari sekarang. Ini tantangan kita. Jangan sampai kita terbawa arus oleh lingkungan duniawi, lingkungan yang sekiranya menjadi suatu hal yang membawa dampak buruk bagi diri kita. Justru kita harus menjadi mata air, menjadi seorang yang bermanfaat, menjadi seorang yang membawa keberkahan, membawa kebaikan kepada diri kita maupun orang lain. Jangan sampai kita justru mengotori yang tadinya lingkungannya bersih, yang tadinya kertas itu putih, belum ada titik apapun, tapi dengan adanya kebiasaan ucapan kita yang selalu kasar, yang sekitar menjadi kebiasaan buruk bagaimana sehingga kita mengotori kertas yang tadinya bersih menjadi kotor, yang tadinya air yang menjadi bersih menjadi keruh. Nah, jangan sampai kita menjadi virus, menjadi penyakit bagi suatu hal yang sudah bersih tadinya. Justru kita harus menjadi mata air, sumber pembersih dari segala hal itu, ya, menjadi membawa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.